Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, rezeki yang berlipat ganda, melimpah ruah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka menggunakan teknologi tentunya ya. Kemudian tidak lupa juga selawat kita tujukan ke Habibaan Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ini menjadi pertemuan pertama, pembelajaran jarak jauh pertama yang kemungkinan walaupun persiapannya sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir, akan ada kendala teknis dan sebagainya. Jadi mohon anak-anak walaupun ada kendala seperti itu tetap semangat belajar, penuhi ketuntasan pembelajaran, karena saya sadari juga melalui pembelajaran jarak jauh seperti ini tentu saja tidak semua anak-anak itu bisa memahami materi secara 100%. Bisa dipahami ya. Nah, jadi dibutuhkan usaha untuk belajar sendiri juga secara mandiri di rumah gitu. Saya juga sudah menyediakan men-share kemarin modul melalui wali kelas. Kebetulan saya itu masuk di Averus dan Avicenna. Ada modulnya saya share melalui wali kelas masing-masing, Bu Lisbeth dan Mem Iftah ya. Apakah anak-anak sudah melihat ya modulnya ya? Saya butuh konfirmasi beberapa orang, sudah ya? Sudah sih. Ya, sudah dibaca-baca ya. Bahkan kemarin juga saya mencoba memberikan tugas di awal supaya anak-anak juga ada usahanya untuk belajar mandiri. Jadi ada kompetisi dasar dari topik hidrokarbon yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Sebentar ya, saya share filenya. Oke, bisa lihat ya semuanya anak ya. Kira-kira inilah desain pembelajaran. Saya cuma mau membacakan bagian indikator yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 3 kira-kira. Yang pertama, menjelaskan kekhasan atom karbon. Yang kedua, membedakan antara atom C primer, C sekunder, dan C tersier. Yang ketiga itu mengidentifikasi senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Nanti di indikator yang ketiga ini sebenarnya berhubungan dengan praktikum. Di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit materinya, baru sisanya insya Allah pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan ke demonstrasi praktikum. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, kekhasan atom karbon. Mungkin di modul yang kemarin yang sudah saya share itu termaktub di dalamnya juga ada materi tentang kekhasan atom karbon. Sebentar ya. Ya, ini modulnya ya. Saya rasa anak-anak juga udah membaca banyak dari topik. Jadi topik kita kan hidrokarbon. Topik hidrokarbon ini namanya itu berasal dari 2 unsur yang menyusunnya. Hidro itu mewakili dari hidrogen, sementara karbon itu mewakili dari atom karbon. Jadi ke indikator yang pertama, di keunikan atom karbon ada 3 poin yang disampaikan di modul yang kemarin saya share. Yang pertama itu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Nah, ini sambil kita mengulang kembali ya materi yang
sudah kita pelajari di kelas 10 dulu, atom karbon itu adalah unsur yang menyusun semua makhluk hidup. Jadi dalam tubuh kita juga itu ada atom karbon. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menjelaskan contoh atom karbon dalam tubuh kita? Oke, langsung saya ambil alih aja ya. Jadi contoh yang paling sederhana atom karbon dalam tubuh itu adalah dalam karbon dioksida, gas yang kita keluarkan dari dalam tubuh. Jadi karbon dioksida dalam tubuh ini juga mempengaruhi suhu tubuh kita. Nah, hal inilah yang menjadi indikator. Contohnya, nyamuk bisa mendekati kita dari suhu tubuh ya. Juga dari aroma gas hidrogen yang keluar dari tubuh kita. Oke, mungkin itu contohnya. Jadi kita kembali ke materi yang kelas 10 untuk mengingatkan kembali dari indikator kekhasan atom karbon tadi. Atom karbon yang disimbolkan dengan C, itu nomor atomnya berapa, Nak? Mungkin ada yang bisa menjawab, mengingatkan saja. 6, Kak. Oh iya. Tadi dijawab oleh Muhammad Said ya. Ya, 6, betul. Nomor atomnya itu 6. Nah, dari sini kalau kita uraikan berdasarkan konfigurasi elektron, subkulit, S, P, D, F, kira-kira urutannya bagaimana? Ada yang bisa mengingatkan kawan-kawannya? Ayo, bantu saya, Nak. 2, 4, 2 dan 4. Itu berdasarkan kulit, Nak. Yang saya maksudkan ini adalah berdasarkan subkulit yang ada urutan S, B, D, dan seterusnya. 2S2, 2P2. Iya. Urutannya 1 S2, kemudian 2 S2, terakhir 2B2 ya. Coba kita hitung kembali. Udah pas nggak ini nomor atom? Jumlah elektronnya dengan nomor atom. Pas ya? Besar. Tambah 2 semuanya menjadi 6. Nah, kekhasan atom karbon yang pertama adalah dia memiliki 4 elektron valensi. Di kulit nomor 2 itu ada 4. Yang kedua itu apa? Berdasarkan modul yang saya share kemarin. Apa kekhasan atom karbon yang kedua? Ada yang bisa jawab? Apa yang kedua? Yang ini. Karbon? Unsur karbon relatif kecil. Iya. Ukuran atom karbon itu kita anggap ini model atom karbon versi Bohr ya, versi Bohr. Jadi berdasarkan kulitnya, di sini ada 2 elektron. Di kulit yang pertama dekat inti. Di kulit yang kedua atau kulit terluar ada 4 elektron lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi ini juga berhubungan dengan sifat keperiodikan unsur. Ya. Kulit itu mempengaruhi ukuran daripada atom. Jadi semakin besar kulitnya, maka ukuran atom juga akan semakin besar pula. Ini dinamakan hubungan berbanding lurus atau berbanding terbalik ya? Nah, ada yang bisa jawab bagian ini? Berbanding lurus ya. Jadi bisa kita katakan bahwa semakin kecil nomor atom,
atau kulit, maka semakin kecil pula ukuran atomnya. Jadi sebagai pembanding kita ambil itu kita ambil kulit ketiga apa ya? Na. Kalau karbon kan nomor atomnya 6 ya. Kalau Na itu kan 11. Terus kita uraikan berdasarkan konfigurasinya. S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, perhatikan di sini. Angka depan ini kan menyatakan kulit ya. Ini kulit 1. Ada 2 elektronnya. Ini kulit kedua. Ada 8 elektronnya. Baru ternyata ada kulit ketiga. Jadi, penggambaran model Bohr untuk atom natrium kurang lebih begini. Ini inti, ada proton dan neutron. Kemudian kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Ini 2, ini 8. Jadi ada elektron yang berada di kulit ketiga. Nah, penggambaran seperti ini langsung bisa membuktikan bahwa siapakah yang ukuran atomnya lebih kecil antara karbon dengan natrium. Ayo. Karbon. Ya, karbon. Kenapa tadi? Alasannya? Karena ukuran atom itu dipengaruhi oleh jumlah kulit. Ya, jumlah kulit. Ini kulitnya ada 3. Sementara yang karbon cuma 2. Jadi itu kekhasan atom karbon yang kedua. Nah, yang ketiga, menurut model kemarin apa kekhasan atom karbon yang ketiga? Bisa membentuk rantai karbon, Pak. Apa? Yang ketiga? Bisa membentuk rantai karbon, Pak. Ya, dapat membentuk rantai karbon. Oke, jadi perhatikan lagi. Jadi penggambaran struktur Lewis untuk karbon dengan 4 elektron valens itu gini ya. Ada 4 elektronnya. 1, 2. Oh ya, sorry ya, Nak. Nampak yang lain jadi 3, 4. Ada 4 elektron valensinya. Kita gambarkan dengan titik sedemikian rupa. Jaraknya juga kita set karena ada teori tolakan elektron di sana. Ya, ingat ya teori Weisshauper yang kelas 10 dulu. Jadi kita kasih jaraknya sama antar elektronnya. 4 elektron ya. Nah, nanti masing-masing dari elektron ini bisa membentuk ikatan kovalen dengan atom non logam yang lain. Ya. Jadinya saya ganti penggambaran satu elektron ini waktu dia berpasangan menjadi garis. Ini garis. Yang ini juga jadi garis. Ini garis. Kunci di tengah, kemudian ada 4 garis mengelilinginya. Begitu ya. Nah, ini yang masih dasarnya. Nanti dari gambar ini akan berkembang. Kalau dia mengikat atom C yang lain misalnya, ikatan kovalen itu kan dengan atom non logam yang lain ya. Jadi kita umpamakan ya ikatan dengan sesamanya, misalnya dengan C itu sendiri. Jadi C kedua gini. Nah, ada 4 elektron valensi ya, 4 juga. 1, 2, 3, 4. Semuanya di sini. Ini
dua elektron yang berikatan menjadi pasangan elektron ikatan, penggambarannya diganti menjadi satu garis. Oke, jadi ini ikatan kovalent itu. Yang ini juga C yang kedua, ini C yang pertama ya. C yang kedua nanti berpotensi juga berikatan dengan atom C yang lain, sehingga nanti akan membentuk struktur yang panjang. Nih, C ketiga. Membentuk struktur yang panjang lagi, C4. Bisa lagi, C5 dan seterusnya. Kemudian, mengingatkan kembali di kelas 10 dulu tentang ikatan kimia, khususnya kovalen, berdasarkan jumlah ikatannya, ikatan kovalen itu bisa dibagi menjadi berapa, nak? Ada yang bisa menjawab? Ikatan kovalen, jenis ikatan kovalen? 2, Sir. Apa aja itu, Julfi? Polar dan non-polar. Itu berdasarkan kepolarannya. Ini maksud saya jumlah ikatannya. Ayo. Diperbaharui jawabannya. Rangkap 2 dan rangkap 3, Sir. Iya, saya sempurnakan lah ya. Ada yang ikatan tunggal, ada rangkap 2, ada juga rangkap 3. Itu maksudnya ya, Aulia Sria. Makasih ya, Nak. Oke. Jadi, kalau yang pertama ini tunggal masih ya. Bagaimana penggambarannya untuk yang rangkap 2? Sudah saja. Rangkap 2, C, sandingkan, kemudian ada 2 ikatan rangkap. Kemudian mengingatkan kembali, atom C itu maksimalnya punya berapa tangan, nak? Berdasarkan jumlah elektron valensinya tadi? 4, Sir. Iya, 4 ya. 4 ya. Jadi, jangan lupa nanti waktu kita menggambarkan struktur, dihitung juga jumlah tangannya, nak. Karena ini sudah ada 2 tangan yang terlibat, maka sisanya kita menuliskan berapa tangan untuk atom C1? Ada 2. 1, 2. Begitu juga untuk C2, ada 2. Jadi saya ingatkan sekali aja ya ini ya, mengingatkan kembali ya, cara menghitung jumlah tangan atom C di strukturnya nanti. Untuk C1, 2 tangannya ke kanan, udah 2 ya. Berarti berapa sisanya lagi? 2, Sehingga Sir. menjadi 4. 2 lagi. 2, Sir. Lagi. 2, Sir. 1 ke atas, 1 lagi ke bawah. Pas 4 ya. Iya, Sir. Oke. Itu rangkap 2. Bagaimana kalau rangkap 3? Rangkap 3. C, sandingkan dengan 3 ikatan rangkap. Kemudian berapa sisanya? 1, Sir. Kiri, 1, Sir. 1. Jadi pas dia hitungannya 4. 1, 2 lagi. Kemudian perbedaan kekuatannya juga nggak sama itu ya. Jadi tunggal itu ukurannya lebih panjang, tapi lebih lemah kekuatannya dibandingkan rangkap 2. Rangkap 2 itu ukurannya lebih panjang, tetapi lebih lemah kekuatannya daripada rangkap 3. Jadi berdasarkan kekuatannya bisa kita urutkan ini. Kekuatan ikatan. Jadi rangkap 3, ini saya gambarkan lebih pendek ukurannya. Kemudian lebih kuat daripada rangkap 2, lebih kuat daripada tunggal. Nah, jadi dari ketiga kekhasan atom karbon ini terjawab sudahlah kenapa senyawa hidrokarbon itu sangat bervariasi, berbagai macam jenisnya. Sampai nanti topik hidrokarbon ini juga dikaitkan dengan minyak bumi ya. Di minyak bumi ada karbonnya enggak? Iya, ada. Jadi dari minyak bumi juga bisa kita identifikasi salah satu sifat karbon itu adalah mudah terbakar. Ya. Mudah terbakar. Oke, jadi yang indikator pembelajaran kita yang pertama itu kurang lebih
sudah siap ya? Ada pertanyaan sebelumnya, Nak? Nih, indikator yang pertama kekhasan atom karbon ya. Ada 3 tadi ya. Jadi sebelum saya lanjut, boleh saya pastikan dulu, mungkin perwakilan dari kalian itu bisa mengulang kembali 3 jenis kekhasan atom karbon yang sudah kita bahas tadi. Salah satu orang aja, Nak. Cepat. Memiliki 4 elektron valensi. Iya, kemudian? Ukuran atom karbon relatif kecil. Iya, kemudian? Membentuk rantai karbon. Oke, jadi saya hubungkan lagi ya, saya sempurnakan lagi ya yang indikator pertama ini. Jadi ada 4 elektron valensi, keempat elektron valensi inilah nanti yang membuat atom karbon itu berpotensi membentuk banyak senyawa, jenis senyawa ya. Kemudian yang kedua, ukurannya relatif kecil, itu membuat nanti ikatan antar karbon itu cenderung kuat dan stabil ya. Kemudian yang ketiga itu merupakan jenis ikatannya yang orientasinya tadi terbagi menjadi 3 ikatan kovalennya, ada tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Oke, Nak. Jadi mengingat kembali apa yang saya sampaikan di awal, ini masih percobaan pembelajaran jarak jauh.